Kita ada dalam posisi non-aligned. Kita sadar bahwa dunia sekarang sangat dinamis situasinya. Namun kita juga harus ingat bahwa ada kepentingan nasional yang harus kita jaga. Seperti yang disampaikan juga kemarin oleh Bapak Presiden bahwa tanpa stabilitas, tanpa perdamaian, tidak mungkin mencapai suatu keadaan yang di mana dunia ini makmur, di mana masyarakatnya makmur. Jadi saya kira itu yang menjadi posisi kita. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat secara serentak yang tersebar di 34 provinsi dari Sumatera hingga Papua. Ya, peresmian secara serentak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden menegaskan hadirnya program sekolah rakyat ini diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan kualitas pendidikan anak bangsa dari Sumatera hingga Papua. Hingga saat ini sejak mulai beroperasi pada pertengahan 2025, program sekolah rakyat ini telah menampung hampir 16.000 siswa dan menyerap lebih dari 7.000 tenaga pendidik serta kependidikan di tahap perintisan. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan infrastruktur pendidikan hingga mencapai angka 500 sekolah. Kita tergerak, teringat. Kenapa? Kita teringat. Bayangkan kalau waktu itu saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Saudara-saudara, anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat bukan hanya sebagai pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah, melainkan sekolah rakyat menjadi salah satu jembatan bagi keluarga kurang mampu dalam mengubah nasib kehidupan melalui jalur pendidikan. Dalam peresmian 166 sekolah rakyat di 34 provinsi secara serentak dari Sumatera hingga Papua, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan banyak harapan dari keluarga kurang mampu yang mulai tumbuh usai anaknya mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Dalam menjalankan sekolah rakyat, Kementerian Sosial menggandeng banyak pihak dalam mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik sekolah rakyat. Selain mendapatkan pendidikan akademik, Mensos menegaskan pengelola sekolah rakyat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memberikan pendampingan. Gus Ipul menyebutkan di sekolah rakyat juga melatih potensi wirausaha dari para peserta didiknya. Hal tersebut sebagai langkah untuk menyiapkan lulusan sekolah rakyat yang tidak hanya terampil di bidang akademik namun juga berpotensi menjadi pengusaha-pengusaha mandiri. Gus Ipul meyakini deretan langkah strategis membuat sekolah rakyat bukan hanya mengubah hidup dari peserta didik, namun juga nasib dari keluarganya. Untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, karena itulah sekolah rakyat memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Sekolah rakyat berfungsi sebagai jembatan masa depan dan merubah nasib dari keluarga kurang mampu. Keberhasilan ini semakin nyata karena kami berangkat dari satu keyakinan, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Setiap manusia diciptakan dengan keunikan dan justru disitulah letak kekuatannya. Ketika keunikan itu dirawat dan diarahkan, ia menjadi modal untuk meraih masa. Informasi selanjutnya, Indonesia dan China resmi menyepakati dan menandatangani nota kesepahaman investasi untuk 16 proyek besar senilai 2,19 miliar dolar Amerika atau sekitar 36,4 triliun rupiah. Ya, kerjasama mencakup berbagai sektor strategis yang tertuang dalam Two Countries Twin Parks.
Pemerintah Indonesia dan China resmi menandatangani nota kesepahaman investasi untuk 16 proyek besar senilai 2,19 miliar dolar Amerika atau sekitar 36,4 triliun rupiah. Kesepakatan ini menjadi bagian dari skema Two Countries Twin Parks atau TCTP untuk memperkuat kolaborasi industri kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, proyek-proyek strategis tersebut melibatkan perusahaan asal Provinsi Fujian, China bersama mitra dari Indonesia. Kerjasama ini mencakup berbagai sektor strategis. Sebanyak 16 proyek akan mulai diimplementasikan pada 2026. Proyek tersebut mencakup sektor prioritas nasional seperti ekspor baja dan nikel, pengolahan pangan dan kelautan, serta industri perikanan terpadu. Erlangga menjelaskan skema Two Countries Twin Parks atau TCTP ini merupakan inisiatif strategis yang diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri China. Model kerjasama Two Countries Twin Park ini akan dilakukan di 3 lokasi, yakni di kawasan industri Batang, kawasan industri Wijaya Kusuma di Semarang, serta kawasan industri Bintan. Di mana melalui skema tersebut Indonesia bukan hanya menjadi tujuan investasi, melainkan Indonesia juga berperan sebagai mitra dalam pengembangan rantai pasok dan hilirisasi industri. Erlangga menilai kerjasama Indonesia dan China memiliki potensi ekonomi besar. Kedua negara terhubung dengan pasar hampir 20 triliun dolar Amerika Serikat dan sama-sama mencatat pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong ekspansi investasi dan perdagangan bilateral. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk melaporkan realisasi aktivitas eksplorasi di sepanjang kuartal 4 tahun lalu. Ya, pemirsa, pada periode tersebut aktivitas eksplorasi menyedot anggaran sebesar 12,55 miliar rupiah dengan kegiatan eksplorasi dilakukan melalui sejumlah anak usaha. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk melaporkan realisasi aktivitas eksplorasi periode Oktober hingga Desember 2025 atau sepanjang kuartal 4 tahun lalu. Perseroan menyedot biaya eksplorasi 12,55 miliar rupiah dengan kegiatan eksplorasi dilakukan melalui sejumlah anak usaha. Eksplorasi digelar melalui anak usaha dengan izin perizinan karya pengusahaan pertambangan batubara, yaitu Indominco Mandiri, Traubaindo Coal Mining, Barinto Eka Tama, dan izin usaha pertambangan yaitu Tepian Indah Sukses dan Nusa Persada Resource. Kegiatan pengeboran yang dilakukan pada periode Oktober hingga Desember 2025 tersebut merupakan kelanjutan aktivitas periode bulan sebelumnya. Kegiatan eksplorasi dilaksanakan Departemen Geologi dengan fokus utama aktivitas pengeboran pre-production dan development dengan metode lubang terbuka atau open hole dan pengeboran inti masing-masing anak usaha perseroan. Salah satunya aktivitas eksplorasi yang dilakukan misalnya operasional pengeboran Traubaindo Coal Mining di area Blok Selatan di Bantian Besar Kutai Barat, Kalimantan Timur dilakukan kontraktor jasa pengeboran PT Cosciendo Teknik. Pada periode Oktober hingga Desember 2025 telah dilakukan pengeboran pre-production Blok Selatan pada 23 lubang pengeboran. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten rental kendaraan dan logistik PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA kembali melakukan aksi korporasi. Ya, perusahaan menyuntikkan modal tambahan senilai 20 miliar rupiah ke anak usaha PT Duta Mitra Solusindo. Emiten rental kendaraan dan logistik PT Adi Sarana Armada Tbk kembali melakukan aksi korporasi. Perusahaan menyuntikkan modal tambahan senilai 20 miliar rupiah ke anak usahanya PT Duta Mitra Solusindo. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha ke depan. Sekretaris Perusahaan Jeffrey Fandi Tunjungan menjelaskan, peningkatan modal dilakukan pada 9 Januari 2025. Penambahan modal ini dibutuhkan agar PT Duta Mitra Solusindo dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal dan diharapkan memberikan kontribusi positif bagi kinerja grup. Informasi ini disampaikan dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia. Sebelum transaksi, modal dasar PT Duta Mitra Solusindo tercatat 1 miliar rupiah dengan modal disetor 51 juta rupiah. Setelah suntikan dana, modal dasar meningkat menjadi 30 miliar rupiah dan modal disetor menjadi 20,51 miliar rupiah. Akibat transaksi ini, persentase kepemilikan pemegang saham minoritas mengalami dilusi. Berbagai sumber IDX Channel.